Saya bersama seorang tokoh muda, politisi muda dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem yang hari ini pun di daftar calon tetap KPU tercatat sebagai calon legislatif nomor urut 1 untuk DPRD 50 kota, Benny Okfadela, dengan tagline-nya Si Tujuh Bangkit. Ben Marajo kalau saya bisa memanggil Benny Okfadela ini, tapi saya ingin menguliti. Ben Marajo ini saya kenal sebagai jurnalis. Saya dari awal terus mengikuti kerja-kerja jurnalistik seorang Ben Marajo. Dia kadang-kadang menggemparkan sebuah peristiwa, menggemparkan sebuah isu. Pernah juga dilaporkan polisi karena sebuah pemberitaan. Dia hadir hari ini sebagai calon legislatif dan dia adalah kader muda Nasdem. Saya heran, Bung Ben, kok memilih politik gitu. Begitu karir jurnalistik Anda menjulang, berkantor di ibu kota Jakarta, yaitu ibu kota negara saat ini masih di Jakarta gitu. Kok bisa terjun ke dunia politik yang kata orang dalam tanda kutip ngeri-ngeri sedap? Dunia politik ini kan dunia sehari-hari kita, Om. Iya. Nah, persoalan hidup ini bagi saya adalah persoalan panggilan. Cerita orang-orang tua, lelaki Minang itu belum bisa secara utuh disebut lelaki Minang kalau dia tidak mengabdi ke kampung halamannya. Sebesar apapun dia dirantau, sebesar apapun namanya di negeri orang, ketika dia tidak pulang dan mengabdi, itu belum dianggap secara utuh sebagai lelaki Minang gitu. Ini secara spesifik ya. Jadi saya ceritakan dulu. Kampung saya itu di namanya Setujo, Kecamatan Setujo di Kabupaten 50 Kota. Itu kampung yang panjang secara pahlawannya. Lambat laun, kekinian, Setujo itu tenggelam dalam kancah perpolitikan. 2 periode tidak ada anggota DPR di Kabupaten 50 Kota itu dari Setujo. 10 tahun kosong. Dan ketika saya berbicara dengan banyak orang di kampung halaman, semuanya hampir sepakat menambahkan perubahan. Harus ada anak Setujo yang duduk sebagai anggota dewan dan bisa mewakili suara orang Setujo di anggota dewan. Kita kan tidak mungkin jadi penonton berteriak di pinggir lapangan sementara apa yang kita lihat itu tidak bisa diubah gitu. Mending kita jadi pemain kan. Nah, dan gitu, Om. Jadi sudah capek teriak-teriak, tapi kampung Anda itu tetap juga tidak seperti ada dan tidak ada. Benar, dalam konteks politik ya. Dalam konteks politik ya. Karena 10 tahun putra-putri Setujo itu tidak ada yang berlabel wakil rakyat. Benar. Ya kan? Ya. Lalu Anda terjun ke dunia politik praktis ini Ya. dan menjadi caleg, tapi kok pilihannya Nasdem? Sejarah saya dengan Nasdem itu sejarah yang panjang. Oh. Kenapa Nasdem? Pertama itu secara internal Nasdem itu diisi oleh orang muda, dan yang tidak banyak diketahui orang itu, Nasdem itu diisi hampir setengah orang Minang di DPP-nya. Hampir setengah pengurus Nasdem di DPP itu orang Minang. Mulai dari sekjennya itu orang Padang, bendaranya itu orang Pariaman, sampai ke bawah ada tokoh mudanya Bang Willy Aditya itu orang Solo. Dan leader-leader di Nasdem itu yang menjadi cikal bakal pemerintahan Nasdem itu orang Minang. Nah, maka ada kedekatan yang terasa antara saya dan Nasdem dengan orang-orang di dalamnya gitu. Apalagi Nasdem itu partai politik yang tidak mengedepankan money politik. Tidak ada uang yang beredar di Nasdem itu. Beredar dalam artian kalau mau jadi caleg Nasdem harus bayar segini, tidak ada. Benar toh. Saya jamin gitu. Politik tanpa mahar itu yang pertama diteriakan oleh seorang Nasdem. Ya, benar. Ya kan? Benar. Dan itu membuat Benny Okfa semakin kepicut gitu. Ya, benar. Hah? Ya. Dan terjun ke politik, dapat amanah perintah Ya. untuk menjadi caleg. Jadi caleg. Itu Ya. permintaan saya. Oh, permintaan. Ya, saya minta ke kawan-kawan yang ada di Nasdem. Saya katakan saya mau maju jadi calon anggota legislatif. Ada beberapa partai yang Minang. Ya, saya tahu itu. Tapi kan darah saya itu Nasdem, Ya, Om. ya. Ada salah satu semangat restorasi yang dibawa Nasdem khusus di Sumatera Barat, Om. Apa tuh? Jadi 2 tahun lalu kakak Willy Aditya itu pulang kampung ke Padang. Ya.
Saya ditelepon, berapa kawan-kawan muda itu ditelepon. Diskusi panjang tengah malam sampai pagi. Itu bulan puasa. Bang Willy itu bilang, sejarah politik Indonesia ini setengahnya itu adalah sejarah Sumatera Barat. Yes. Sejarah orang-orang Minang yang sekarang tenggelam. Alasan sederhananya itu tidak ada kaderisasi di tubuh politik, di tubuh partai politik yang ada di Sumatera Barat. Nah, Bang Willy itu mengisi tantangan. Saya ingin Nasdem itu saat ini diisi oleh anak muda, diisi oleh orang-orang yang punya gagasan. Nah, Om kan akhirnya tahu bagaimana akhirnya Nasdem itu berubah dari partai yang mungkin tanda kutipnya diisi oleh orang tua, sekarang itu diisi oleh anak-anak muda. Ketua DPW-nya itu Fadli Amran, usianya itu belum 40 tahun. Iya. Bendaharanya itu Cindy Mundika, 23 tahun. Iya. Dan Caleg banyak DPR lagi RI, ya. kawan-kawan yang berproses di Liga Mahasiswa Nasdem itu sekarang menduduki posisi-posisi strategis di Nasdem Sumbar. Iya. Nah, mimpi yang dibangun itu mimpi perubahan untuk Sumatera Barat, Om. Bagaimana ke depannya 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, pemimpin-pemimpin Sumatera Barat itu bukan karbitan, tapi memang benar-benar dicetak secara kaderisasi, berproses di partai politik. Itu mimpi besarnya, Om. Nasdem itu punya 2 tugas khusus. Seluruh kader Nasdem dimanapun termasuk Sumatera Barat, terkhusus Sumatera Barat yang paling tinggi mendapatkan efek elektoral Anies itu Sumatera Barat. Kerja nyata Nasdem itu ada 2. Pertama, memenangkan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar sebagai capres dan cawapres. Yang kedua itu memenangkan Partai Nasdem dalam pemilu 2024. Fadli Amran itu luar biasa kerjanya, Om. Dia dalam sehari itu ya saya lihat untuk Nasdem itu sempat 4 kali 5 kali pertemuan. Nah, jangan kita kotori, jangan kita sakiti Fadli Amran itu dengan kerja-kerja di luar internal partai. Dia sudah begitu effort dengan Nasdem. Kita lihat apa yang dibangun Nasdem. Kamu sudah tahu bagaimana Fadli membangun Nasdem itu sampai saat ini gitu. Nah, itu pesan sebenarnya, Om, kepada teman-teman lain yang lagi bekerja di lapangan gitu. Oh iya. Jadi nggak ada, jangan, kalau kata tokoh politik nasional, jangan 2 kaki, 3 kaki ya. Jangan cawe-cawe lah di luar itu. Jangan lagi ada kerja-kerja di luar itu. Jangan ada lagi Nasdem terbagi fokus untuk mengerjakan hal-hal yang di luar internal Nasdem. Tugas seorang Nasdem itu menangkan Anies Mohaimin, menangkan Nasdem di Sumatera Barat. Di luar itu bukan tugas Nasdem. Iya. Dan jangan terjebak dalam paradigma seperti itu. Iya, berat juga ini melawan Nasdem kayaknya ini. Nasdem menunjukkan sikap teguhnya terhadap perubahan itu dengan mengusung seorang Anies Baswedan. Benar. Apakah ini akan membangkitkan batang terendam perpolitikan Nasdem di Sumatera Barat kembali dengan mengusung Anies Baswedan atau gimana? Gini, Om. Saya tidak terlibat langsung dalam pengusungan Anies, tapi ada beberapa cerita, penggalan cerita yang saya ada di dalamnya. Ya. Nah, ketika Nasdem itu mengusung Anies, ini saya bicara bukan sebagai pengurus partai nih, Om. Orang yang mengikuti proses, ya, orang di kenapa luar. pada akhirnya Anies Ya. dipinang Nasdem. Gagasan yang pertama itu yang keluar dari mulut-mulut elit Partai Nasdem itu, kita tidak mungkin berada di koridor yang sama dengan orang-orang yang tidak menambahkan perubahan. Anies adalah jawaban perubahan itu gitu. Bagi saya Nasdem itu partai yang memang merepresentasikan bagaimana kita mempertahankan pilihan kita gitu. Di kepalanya Pak Ben Okpadela lalu tersampaikan pesan ini ke masyarakat pemilih, lalu pemilih memberikan kepercayaan dan duduklah di DPRD 50 kota, makanya otomatis setuju bangkit. Saya yakin itu gitu. Tagline itu kan bukan dibuat-buat sembarangan. Ya, iya. Nah, setuju bangkit itu adalah emosi masyarakat setuju yang saya bawa ke dalam tagline-nya. Emosi yang sudah lama terpendam, yang tidak ada penyaluran. Nah, lewat setuju bangkit, kalau memang saatnya kita ditakdirkan duduk, itu akan menjadi kerja-kerja nyata nantinya gitu. Nah, kayak sekarang saya memahami keresahan orang kampung itu sebagai keresahan orang tua saya, nenek mama saya gitu. Kalau Om datang ke kampung saya itu jalannya jelek, infrastruktur tidak memadai, bahkan ada beberapa kampung itu yang tidak ada sinyal, tidak diperhatikan. Itu hal kecil. Tapi secara sosial masyarakatnya banyak hal lagi yang harus kita perbaiki. Setuju itu, balai di hulu 50 kota itu ada di Setuju, Om. Kalau sudah bercerita balai dulu, itu berarti balai yang di awal gitu.
Nah, orang-orang besar lahir dari Setuju. Ya, orang-orang besar kan lahir di Setuju. Tapi mengapa harus terbenam gitu selama 10 tahun? Kan aneh rasanya itu. Mengapa harus pakai tagline Setuju Bangkit? Karena begini, saya Karena memandang di tanah Setuju itu lahir banyak-banyak orang besar. ada dua masalah di dalam dunia politik ya. Ada dua masalah orang Setuju itu. Pertama itu, tidak ada orang Setuju itu yang menjadi pengurus inti di partai politik. Jadi ketika mereka tidak punya kekuasaan di partai politik, ya otomatis mereka menerima apa adanya. Ya, termasuk Bung Beni ini dari nomor 8 jadi nomor 1 karena punya pengaruh di partai politik. Itu internal. Gitu. Internal. Ini sebuah jalan Tuhan kali yang membuatnya bisa mengawal tagline tadi, yaitu Setuju Bangkit. Satu lagi itu Om, paradigma orang-orang kampung itu ketika anak muda itu pengen berbuat, mereka menganggap tidak bisa gitu. Ya. Nah, kita harus merubah mindset itu. Ya, karena ada beberapa kampung yang anggap itu orang boleh hebat di luar, di kampung orang tetap kena kanden. Benar. Dan itu kan harus kita akui, kita hormat sehormatnya dengan hal itu kan. Jangan sak-sak lo jalan go aja. Tapi tentu jangan sak lo balai go aja. Perubahan bukan soal umur Om. Perubahan itu soal kematangan berpikir, kematangan berpolitik kan. Sekarang itu ada perubahan mendasar di Setuju itu. Sudah ada grup-grup Setuju itu yang mendeklarasikan diri suara Setuju itu untuk orang Setuju. Wois, mantap. Jadi orang Setuju itu mulai menutup pintu bagi calon-calon daerah luar itu untuk masuk ke daerah mereka. Dan itu sudah dibuktikan beberapa kali. Saya bilang kepada teman-teman yang maju di Setuju dari partai lain, saya tidak duduk dan dia duduk. Kehormatan dan kebanggaan saya itu sama. Ya, karena ini persoalan kampung halaman. Siapapun yang duduk itu persoalan kerja masing-masing. Tapi yang harus kita jaga itu adalah kehormatan kampung halaman gitu. Nah, alhamdulillah perubahan itu terjadi nyata dan saya berbangga dengan perubahan itu. Jadi menunggu hari pencoblosan aja lagi ya. Menunggu hari pencoblosan. Tapi kerja-kerja nyata tetap kita lakukan. Iya. Saya satu-satunya caleg yang punya posko. Oh, posko itu pemenangan. Saya khususkan untuk anak-anak muda. Ya. Ada sekitar 30 sampai 40 orang anak muda yang setiap hari berproses di sana. Ya wajar lah, lu banyak bohir belakang lu tuh ya. Halo Bohir, jangan lupa. Dia mang kayak gini Ben Marajo ini, tapi bohirnya luar biasa ini. Mulai dari kawasan Pondok sampai ke kawasan Gunawarman ada bohirnya. Disclaimer, jangan sebut nama ya. Yang ngeri kita ya. Jadi berpikir dua kali bagi caleg non Setuju akan menggarap Setuju. Yang jelas bukan Bohir Om, banyak teman Om. ya, banyak yang kawan. jelas 2024 itu untuk menjelang 2024 itu Setuju itu sudah dipagar oleh para caleg-caleg Setuju. Sehingga ada sepertinya jangan pemilu itu adalah pembagian suara aja di Setuju gitu kayaknya. Ya kan? Dan tapi terakhir Bung Ben, saya ingin clear aja ini. Beda nggak dunia jurnalistik yang Anda geluti dulu dengan proses caleg sekarang ini? lebih berat jadi jurnalis Om. Lebih berat jadi jurnalis. Karena politik bagi orang Minang ini kan makanan sehari-hari kan. Ya, kita udah berpolitik kan banyak jurnalis. Ya, kita kan punya teman-teman. Iya. Nah, saya ya apa beratnya di politik gitu. Sepanjang kita punya jejak rekam yang jelas, sepanjang kita berbuat ke masyarakat kan tidak sulit. Yang sulitnya itu kita datang tiba-tiba kan, tiba-tiba nyalek, itu jadi masalah gitu. Tapi kalau bagi kawan-kawan yang sudah berproses panjang di politik, ini kerja sehari-hari. Ya, Ben Marajo waktu jurnalistik tetap juga memperhatikan orang kampungnya. Saya tahu kali itu dia berapa kali menggalang dana kepedulian terhadap warga-warga Setuju yang mulai dari yang putus sekolah, yang tidak sanggup bayar sekolah, sampai yang berobat, yang dirujuk ke rumah sakit Ratusan juta. sampai ratusan juta. Bahkan dia tidak segan-segan menggedor pintunya seorang Kapolda untuk meminta kepedulian terhadap warga Setuju. Luar biasa dia. Saya rasa ini sebuah pembelajaran kita bahwa anak muda, orang muda ternyata sangat konsen dengan sebuah perubahan dari suatu paradigma lama, ya kan? Ya, benar-benar. Sebelum kita akhiri, sedikit closing statement dari Beni Okpadela. Lihat kamera Bung. Saya mengajak anak-anak muda itu untuk
terjun ke politik, kalaupun tidak masuk ke partai politik, tapi tahu proses politik itu seperti apa. Karena begini, apapun yang terjadi di negeri ini itu adalah produk politik, baik itu produk hukum, produk ekonomi, segala macam itu berawal dari produk politik. Dan alangkah naifnya kalau anak-anak muda itu buta politik, apatis pada politik gitu. Itu yang sekarang saya lakukan, Om, gitu. Perubahan negeri ini ada di tangan anak muda. Nah, bukan memperkecil peran yang tua, Om, tapi memang sejarah panjang negeri ini adalah sejarah panjang anak muda. Nah, itu aja, Om. Terima kasih Bung Ben Marajo, Beni Okfadela. Saya kira sepakat kita bahwa Ben Okfadela harus kita antar bersama-sama di pemilu 2024 nanti, dan ini menjadi PR juga bagi Ben Marajo ini untuk merealisasikan apa betul itu Setuju Bangkit lewat Partai Nasdem yang merupakan bertagline restorasi. Ya benar. It's time restorasi. Ya, ini waktunya anak muda. Dan sangat tertolong karena Anies Mohaimin capres diusung oleh Partai Nasdem, Partai PKB dan Partai PKS, dan didukung oleh Partai Umat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.